Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan untuk hari Minggu biasa yang kelima dalam kalender liturgi gereja Katolik. Jadi bacaan tersebut tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang tampil sebagai orang yang mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau melalui mujizat. Dalam posisi itu, di situ sebenarnya Yesus yang memiliki atau Yesus yang berdimensi kemanusiaan dan kealahan, dia menunjukkan dimensi kealahan ya. Jadi dalam hal ini Yesus itu mempunyai kuasa ya. Dia sebagai Allah Putra yang menjadi manusia tentu berkuasa atas segala sesuatu. Bagaimana kuasa itu tadi bekerja, itu sekaligus merupakan suatu bentuk pewartaan Yesus ya tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Jadi kuasa itu bekerja ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon ya. Memegang tangannya lalu lenyaplah demam itu. Sebagaimana tadi dikatakan, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Lalu setelah itu dikatakan lagi tadi bagaimana orang banyak datang ke situ ya, dengan membawa begitu banyak orang sakit dan yang kerasukan setan. Dikatakan tadi oleh penginjil, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir setan-setan. Dan ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab setan-setan itu memang mengenal dia. Teman-teman, saudara-saudari, bentuk pewartaan Yesus mewartakan kerajaan Allah itu selain melalui kata-kata tetapi juga tindakan. Pada hari ini ya dia melakukan tindakan ya dalam posisi sebagai Allah. Yesus menyembuhkan penyakit, bermacam-macam penyakit, dan juga bisa mengusir setan-setan atau roh jahat yang merasuki orang-orang pada waktu itu. Dan teman-teman saudara-saudari, di sini juga Yesus menunjukkan sebenarnya bagaimana ya karya kita itu perlu diimbangi dengan doa. Dikatakan tadi pagi-pagi benar,
Waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus selain dia berkarya, tapi juga dia menyiapkan waktu sendirinya untuk berdoa, menjalin relasi dengan Bapaknya, ya. Sehingga Yesus itu tidak terjebak dalam rutinitas pelayanan seperti itu dan melupakan doa. Sebenarnya itu yang ditunjukkan oleh Yesus ya kepada para muridnya juga ya, bahwa mereka nanti diutus, tapi dalam perutusan mereka tetap membangun relasi dengan Tuhan, sumber mereka ya, Yesus itu ya. Sehingga dalam pewartaan itu mereka tidak mewartakan diri mereka sendiri, tetapi ada kesadaran yang mereka wartakan itu adalah Allah ya, Tuhan yang bangkit itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pesan yang mungkin untuk kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, bahwa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita memang terlibat dalam dunia, kita berrutinitas dalam dunia, bekerja dalam dunia untuk mempertahankan hidup tentunya. Jadi berbagai cara, berbagai perjuangan dan usaha kita semuanya berorientasi pada kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Dan tentunya juga melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui rutinitas kita, kesibukan-kesibukan kita, ada nilai yang kita kejar sendiri ya, tentang hidup itu sendiri. Bahwa hidup itu bagi kita sungguh bermakna ya, oleh karena itu perlu dipertahankan melalui kesibukan, lewat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi di satu sisi apa yang kita lakukan itu tidak pernah terlepas dari bimbingan Tuhan ya, penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan tetap menyertai kita, dan oleh karena itu usaha, pengorbanan, perjuangan kita, pekerjaan kita perlu juga kita sadari menghadirkan Tuhan. Artinya bahwa kita tetap membangun sikap atau hidup doa bersama Tuhan ya, menjalin relasi dengan Dia, agar sekiranya dalam menjalankan tugas-tugas kita senantiasa tetap sadar diri bahwa posisi kita adalah sebagai anak Allah yang diutus ke dalam dunia, mewartakan kerajaan Allah itu melalui pekerjaan kita itu. Dan tentunya di sana ketika kita ada kesadaran seperti itu, tindakan kita tentu terarah ya kepada apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Kita tidak terjebak di dalam rutinitas yang menghantar kita pada tindakan-tindakan yang menyimpang ya, tindakan-tindakan kejahatan. Tentu tindakan-tindakan kejahatan, penyimpangan itu terjadi ya karena ada sebuah relasi yang retak ya antara diri kita dengan Allah sendiri. Kita menutup pintu bagi kehadiran Allah sehingga kita bertindak bebas berdasarkan kehendak bebas kita yang sepenuhnya. Kita tidak mau melibatkan Allah di sana. Jadi subjektivitas kita dilibatkan di sana sepenuhnya. Dan oleh karena itu ya, tak jarang dalam posisi seperti itu ya, ada banyak orang yang terjebak dalam kegelapan, dalam tindakan-tindakan kejahatan ya, manipulatif ya, dan sebagainya. Tetapi seperti kita katakan tadi, setiap orang yang tetap membangun kesadaran bahwa Tuhan itu menjadi bagian dari setiap langkah kehidupannya, dia akan bertindak dalam pekerjaan-pekerjaannya itu ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah ya, dalam koridor Allah sendiri. Sehingga ada kemungkinan besar segala bentuk godaan-godaan itu bisa ditolak dan dijauhkan. Teman-teman, saudara-saudari, juga kita sadari bahwa kita tak sempurna. Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu ya. Seperti mertua Simon tadi yang sakit dan orang-orang yang mengalami kerasukan itu ya. Jadi mereka semua itu gambaran kelemahan kita sebagai manusia. Dan mereka sangat membutuhkan kehadiran Tuhan di sana. Sehingga dengan hadirnya Yesus ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Di situ jugalah kita membutuhkan kehadiran Tuhan sehingga kita tidak terjebak dalam kelemahan itu, tetapi kita dibangkitkan dalam suatu suasana dan hidup baru ya, atau dalam situasi yang baru, sehingga kita menyadari dengan sungguh bahwa Allah juga terlibat dalam setiap
perjalanan perjuangan kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.